Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya akan menyampaikan bahwa Kober adalah rumah kita. Sekali lagi, Kober rumah kita. Marilah kita hilangkan stigma bahwa ada warga Kober asli dan warga Kober pendatang. Kita semua ini adalah warga Kober yang ada, warga Kober yang ada di perantauan, dan warga Kober yang memang berdomisili di Kober. Karena sejatinya warga Kober ini adalah pendatang semua. Kalau kita runut sejarah, pada tahun 500 sampai 550 tahun sebelum ini, pada saat Kerajaan Majapahit, Kober ini masih hawang umum karena jauh dari pusat pemerintahan, dari Majapahit di daerah Jawa Timur, kemudian Pejajaran ada di Jawa Barat. Di sini nih hawang umum, namun lebih dekat ke Jawa Barat, sehingga banyak wilayah di Banyumas ini diwarnai oleh nama-nama dari Jawa Barat. Kita lihat ada Cilongok, ada Citembulan, ada Ciberem, ada Cihonje dan sebagainya. Jadi kebetulan ada salah satu kadipaten wilayah Pajajaran di Pasir Luhur, itu adalah wilayah lebih banyak kita Sunda. Bapak Ibu yang saya hormati, asal muasal berdirinya Kober ini diawali dari keruntuhan Majapahit. Adalah pendatang Majapahit datang ke Kober. Mereka adalah adik dari Pangeran Brawijaya, Raja Brawijaya kelima, yaitu Raden Baridin. Beliau terusir dari Majapahit, mengungsi sampai ke Galuh, Pajajaran. Nah, salah satunya pengikutnya yaitu Eyang Pengukiran, Trukah desa di Kober. Pesariannya ada di Pesarian Selatan. Beserta pengikutnya sehingga membentuk pemukiman di Kober. Jadi beliau adalah pemukim pertama adalah pendatang. Kemudian seiring dengan berjalannya adanya pedukuhan, ada tatanan, maka dikeluarkan layang kekancingan. Waktu itu sudah dari Majapahit itu sudah Demak Bintoro, kemudian beralih ke Pajang, dipimpin oleh Eyang Bekel. Sehingga berikut Eyang Bekel dan Eyang Pengukiran ini kita sebut sebagai Punden Kober atau Cikal Bakal Desa Kober, dan itu semua adalah pendatang. Kemudian pada saat Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 30, itu juga pelarian dari setelah Diponegoro ditangkap Belanda, sebagian lari ke daerah Brangkulon di sini, yaitu Kiai Ngabei Surodipo, Singadipa yang pesariannya ada di Cilongok itu membawa pasukannya ke sini. Salah satu pasukan Singadipa itu yaitu Eyang Umbul Mertawedana, itu madepok di Kober dan beranak pinak di sini menjadi warga Kober juga. Itu juga pendatang. Kemudian dari wilayah Pasir Luhur ini berdatangan pula, karena sebagian dari Mataram itu menikah dengan salah satunya Kiai Jayani dengan Nyi Jayani. Kiai Jayani dari Mataram, Kiai Jayani dari keturunan Kiai Pangeran Perlangon, sehingga menghasilkan para ulama yang ada di Kober. Salah satunya di sini ini Pak Nuruddin, itu Pak Kaying itu asal ya mas keturunannya. Kemudian Pak Harun, kemudian Kang Soret Solahuddin, itu juga keturunan dari warga Kober. Semuanya adalah pendatang. Kemudian uniknya lagi, ini berkaitan dengan PT KAI. Pada tahun 1916 sampai 1918
Stadspoor milik pemerintah Belanda menetapkan Kober sebagai stasiun, dibangun stasiun, sehingga banyak pegawai-pegawai kereta api bermukim di Kober. Kemudian menikah dengan orang Kober, beranak pinak menjadi masyarakat Kober. Ini semuanya juga pendatang Stadspoor. Berikutnya, kemudian yang menarik lagi perlu saya sampaikan, setelah kemerdekaan tahun 45, beberapa anak buah kapal dari pemerintah Belanda, kapal perang Belanda, itu di Australia, di Port Darwin itu mogok, nggak mau kerja sama Belanda setelah tahu Indonesia merdeka. Nah, para pemogok Belanda itu akhirnya dikirim ke Indonesia dan ditempatkan di Kober. Ada kamp namanya, di depannya rumahnya Pak Bagong, sebelah utaranya lagi tempatnya klinik Paramita Medika. Itu beberapa tokoh dari Padang ada Pak Kamiludin yang saya tahu, dari Madura ada Pak Darmin, ada Pak Rabudin, bapaknya Mas Idris, kemudian Bapak Saleh, bapaknya Pak Sito yang ada di Balai Desa itu orang dari Madura, ada Pak Darmin dari Makassar, dan banyak lagi. Itu juga akhirnya menikah dengan orang sini, beranak pinak menjadi Kober adalah beraneka. Jadi mulai dari zaman Mataram sampai dengan zaman kemerdekaan, kemudian adanya perumahan-perumahan yang ada, ini juga banyak sekali. Ada perumahan Koberindah, ini Safir, itu orang-orang Kober semua. Semua adalah orang Kober. Dan yang berpartisipasi dalam ini semuanya adalah orang Kober. Dan kalau kita lihat di banner itu, yang mensupport mulai dari yang menyediakan tenda Pak Habib itu juga pendatang ke Kober. Kemudian Mas Eka itu juga saya tahu bapaknya bukan orang Kober, tapi akhirnya kesini jadi warga Kober. Pak Bagong ini lahirnya di Pekalongan, bapaknya orang Siluweng, ibunya orang Kecila, akhirnya jadi wong Kober. Kemudian Pak Arbi, Arbi itu juga bukan orang Kober, tapi semua merasa menjadi orang Kober. Jadi Kober, seperti slogan yang disampaikan Pak Lurah adalah kompak bersama, para pendatang kompak bersama. Sehingga yang ada kita adalah semua orang Kober. Masalah masuk ke Kober itu dulu-duluan itu nggak masalah, karena ada yang masuk zaman Majapahit, ada yang masuk sekarang. Tapi intinya bersama-sama menjadi kompak bersama. Dan kegiatan ini bisa terselenggara ini karena orang-orang Kober. Kalau tidak Kober itu ya tidak bakalan terselenggara. Hidup orang Kober. Hidup orang Kober, kompak bersama. Kompak bersama. Terima kasih Pak Widi. Saya kira itu yang saya sampaikan barangkali ini untuk sekedar pencerahan bahwa Kober tidak ada penduduk asli Kober, semua adalah pendatang. Namun berkomitmen bahwa kita ditakdirkan untuk hidup di Kober, bernafas di Kober, beribadah di Kober, barangkali mati di Kober, dan berkehidupan dengan bermartabat di Kober ini. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Bila itu Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.